seperti yang di tema, kita ini akan belajar motor gigi ya, tepatnya motor bebek. Dan saat ini gue gunakan motor Supra X. Nah, barangkali buat semuanya yang punya motor Pega R, Supra X, Supra Fit, terus Jupiter X ya, Jupiter apa lagi? Oke, jadi kalian bisa gunakan sejenis motor bebek ya, motor gigi. Sekali lagi ya, motor gigi, motor bebek tanpa kupling. Oke, nah jadi untuk buat semua ya, kalau kalian belajar tuh gunakan jalan yang lengang, jalan yang luas. Kalau bagus itu di lapangan gitu ya. Jangan sampai kalian itu sendirian ya. Buat teman-teman semua ya, khususnya untuk pemula ya. Ini video untuk pemula. Jadi kalian coba bareng bersama saudara, teman, orang tua, kakak, adik yang sudah mahir di motor gigi ya. Nah, seperti itu. Jadi yang penting gunakan helm ketika berkendara ya. Oke. Jadi untuk pengoperannya yaitu setiap pengoperan naik atau turun gigi harus menurunkan gas. Oke. Nah, jadi maksudnya ini seperti ini, men. Oke. Ini untuk menaikkan atau menurunkan gigi. Jadi pergerakannya itu ini kan contohnya kaki nih ya. Ini kaki posisinya ini naik naik gigi ke depan. Gigi 1, gigi 2 ke depan, gigi 3 ke depan, gigi 4 ke depan. Jadi motor bebek itu ada 4 speed atau 4 gigi. Posisi gigi 4 untuk menurunkan giginya tinggal ke belakang saja. Injak yang bagian sini. Dari gigi 4 berarti 3, kemudian 2, 1, kemudian netral. Oke. Nah, untuk posisi netral nantinya di sini di speedometer indikator akan terlihat huruf N nyala ya. Bisa teman-teman lihat ya, huruf N-nya nyala. Oke, kalau masuk gigi di sini N-nya itu hilang. Atau bisa teman-teman lihat ya, ada indikator angka 1. Kalau gigi 2 kita naikkan lagi gigi 2. Oke. Aduh, susah juga ini. Harus agak sedikit didorong sedikit nih, kayak gini, men. Nah, ini gigi 2 tuh. Indikatornya angka 2. Gigi 3. Nah, indikatornya 3. Untuk menurunkan gigi tinggal ke belakang saja. Oke. Oke, jadi seperti ini ya. Ini posisinya netral kembali. Nah, jadi untuk pengoperan gigi naik atau turun gigi harus gasnya itu diturunkan. Contohnya, ini posisi netral nih. Yang pertama kita gas jangan ditarik dulu. Gas jangan ditarik ya. Kemudian kita masukkan gigi 1. Gigi 1 ke depan. Oke, contohnya ini gasnya nih. Kemudian kita angkat ke atas atau lepaskan. Kemudian kita tarik gasnya perlahan. Jangan sekaligus, perlahan tarik. Ngeng. Kalau mau naik ke gigi 2, lepaskan gas. Otomatis kan suara mesin kan turun. Nah, kemudian kita naikkan gigi 2. Turunkan gas, tekan gigi 2. Klik ke depan, angkat lagi kakinya dan kita tarik lagi gasnya sampai gigi 4. Kalau menurunkan gigi, contohnya dari gigi 4 nih, ngeng, mau turun gigi, lepaskan gas, kemudian kita turunkan gigi. Klik. Kalau udah turun gigi, lepaskan lagi, baru kita tarik lagi. Jadi jangan sampai ketika kalian mau naik gigi atau turun gigi, gasnya itu terus ditahan. Itu akan membuat motor itu loncat atau ngajlok, ngagerung, cek orang Sunda namanya, kayak gitu, men. Nah, kalau indikator di sininya mati atau huruf N-nya itu mati, nah kita bisa dengan cara seperti ini ya. Contohnya biasanya ada di parkiran tuh, di parkiran. Ini motor ketika diparkir kan suka nyangkut terus tuh. Ketika kita parkir, lah ban belakang itu nyangkut terus gitu ya. Kita udah ke sini, ke sana. Pokoknya kalian udah bingung ya. Nah, indikatornya di sini kan mati. Kalau hidup kan bisa terlihat di sini. Oh, ini N netral berarti ya. Kalau misalkan ini posisi gigi 3, ketika di parkiran nyangkut terus tuh, itu kan tinggal neok saja ke indikatornya. Turunkan gigi 2.
turunkan gigi 1, turunkan netral. Seperti itu ya. Kalau ininya mati, kalian jangan dulu nyalakan mesinnya. Jadi kalian coba dorong-dorong dulu. Oh, ini nyangkut nih. Turunkan ke belakang, dorong lagi. Wah, masih nyangkut. Satu-satu aja gitu ya. Nyangkut lagi, turunkan lagi. Nah, kan nggak nyangkut lagi gitu ya. Jadi jangan kalian panik, turun, naik. Hayo dikitu-kitunya. Nah, jadi jangan seperti itu. Ketika menyalakan motor ya, kalian jangan ketika menyalakan motor jangan posisi dalam keadaan masuk gigi. Jadi harus pada posisi netral kayak gitu ya. Dikarenakan apa? Ketika ini masuk gigi, kita starter ya, ini akan membuat motor loncat gitu men. Karena masuk gigi, takutkannya kalian tarik gas langsung, mesin nyala, gigi masuk, nantinya motor akan loncat seperti ya. Jadi alangkah baiknya posisi dalam keadaan netral. Kalau kickstarter, posisi harus dalam keadaan netral juga. Oke, keadaan netral, kita baru kickstarter. Kickstarter jangan langsung digas secara langsung ya. Pokoknya dikit aja gasnya itu ya, 1 senti lah cukup. Kickstarter nih. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau ini masuk gigi, kita matikan mesinnya nih. Kita masuk gigi nih ya. Indikator gigi 1. Kemudian kita kickstarter, motor akan maju. Tuh, ya kan? Agak loncat maju sedikit kayak gitu men, itu sangat berbahaya. Mesin memang nyala, tapi langsung kalau kalian tarik gas itu akan membuat motor itu loncat gitu men ya. Oke, jadi untuk pemula alangkah baiknya kalian posisi dalam keadaan netral seperti itu. Oke, kita turunkan gigi lagi gitu ya. Nah, kalau di starter juga gitu men ya. Oke, langsung saja kita sambil melaju nih. Oke, jadi untuk pergerakannya sekali lagi ya. Untuk pergerakannya ketika mau masukkan gigi ini posisi dalam keadaan netral. Oke. Untuk pengereman, oke, tangan yang kiri full aja ya, tekan seperti ini ya untuk mengepal hand gripnya ya. Kemudian tangan yang kanan 2 jari untuk menekan rem depan. Rem depan di tangan, rem belakang yang ini nih. Ini rem belakang. Nah, jadi untuk pegangannya seperti ini men. Nah, oke. Tapi untuk pemula ya, gua sarankan kalian jangan menggunakan rem depan terlebih dahulu deh. Gunakan rem belakang, itu rem kaki. Dikarenakan apa? Gua pernah waktu dulu ya, ini pengalaman ketika gas lagi berhenti, kemudian kita narik rem ya, ternyata untuk tangannya itu malah ikut narik ke belakang gitu ya. Pas ngerem gini nih, tangannya malah ikut gitu ya. Jadi ini gasnya itu ketarik gitu ya. Itu akan membuat motor itu, kalau syukur-syukur netral, itu motor ya cukup mesinnya itu ya mengaung doang. Tapi kalau masuk gigi, wah itu nantinya akan melaju men. Oke. Waduh, akinya soak. Wah, kita harus kickstarter nih. Enteng banget lah. Pokoknya kalau mau menyalakan sudah motor, posisi dalam keadaan netral. Oke, jadi posisinya seperti ini dulu ya. Kaki kanan menahan beban, kaki kiri kita naikkan. Ini jangan ditarik gasnya. Masukkan gigi 1, klik ke depan. Di sini bisa teman-teman lihat ya indikator gigi 1. Jadi motor tuh ada yang ada indikator angkanya, ada yang tidak. Kalau mesin mati, kita bisa netralkan kembali ke belakang. Baru kita starter atau kickstarter lagi. Oke. Masukkan gigi 1 ke depan. Kemudian gas secara perlahan. Gasnya itu jangan sekaligus ditarik kayak gitu ya. Nah, jadi untuk pergerakannya, masukkan gigi, ini gas dilepaskan, dikendorkan ya, jangan ditarik. Masukkan gigi 1, angkat lagi kakinya. Jadi jangan ditekan terus seperti ini ya. Kalau ditekan terus seperti ini, contohnya ditekan terus kayak gini, kita narik gas ini nggak bakalan maju. No. Jadi ya kayak netralnya di
Diibaratkan ini ngupling gitu men ya, meskipun motor ini nggak ada kupling tangan gitu ya. Kalau seperti ini terus diinjak ini nggak bakal maju. Nah maka itu kita harus tarik lagi ke atas. Nah baru tuh bisa maju ya, kayak gitu. Untuk menurut lagi juga sama, jangan ditekan terus seperti ini, nantinya nggak bakalan maju gitu ya. Nah seperti itu ya, jadi harus diangkat lagi kaki itu ya, jangan ditekan terus gitu men. Oke, jadi untuk pergerakannya, gas dikendorkan, masuk gigi 1, angkat lagi kakinya, gas secara perlahan, ngeng, lepaskan gas lagi, naik gigi lagi ya, lepaskan lagi, tarik lagi kayak gitu men. Oke, kita masuk gigi 1 nih, gigi 1, klik. Oke, kaki kiri kita turunkan, kaki kanan kita naikkan ya, posisi dalam kaki kanan ya. Tuh, ini kita harus bisa menyesuaikan ya kaki itu untuk menekan rem belakang. Oke, kita pelan-pelan gas nih, gas secara perlahan, tengok kanan dan kiri terlebih dahulu ya, jangan sekaligus menyeberang. Gas secara perlahan. Oke, pelan-pelan aja, ini posisi gigi 1 dulu aja. Oke, gigi 1 seimbangkan. Kalau kalian sudah mahir di sepeda atau goes gitu ya, kalian gampang banget untuk mengendari sepeda motor. Tapi kalau kalian nggak bisa untuk menggoes atau sepeda ya, itu susah banget untuk menyeimbangkan kayak gitu men. Untuk menaikkan gigi, lepaskan gas, baru kita masukkan gigi 2, tekan ke depan, tarik lagi ke atas kakinya, kita tarik lagi pelan-pelan gasnya. Nah, jadi ketika kalian menaikkan atau menurunkan gigi, jangan sampai kaki itu ditekan terus ya, atau kalian itu gasnya itu jangan terus ditarik gitu ya. Ketika kalian mau naikkan gigi, ini kan contohnya RPM-nya tinggi atau mesin itu menggaung, kalian nggak nurunin gas nih, kalian langsung tekan giginya, nantinya agak tersentak kayak gitu ya, kayak gitu men. Jadi harus berlawanan antara gigi dan kaki itu ya. Jadi maksud berlawanan itu seperti ini men. Oke, lepaskan gas, masukkan gigi, lepaskan gigi, tarik lagi gasnya, itu naik atau turun seperti itu ya. Oke, ini kan berhenti nih, posisi dalam keadaan gigi 2. Nah kita harus menggunakan gigi 1. Jadi dari 0 km kita mau maju kembali, itu harus posisi gigi 1, jangan gigi 2, 3 atau 4. Karena apa? Untuk awalan tuh bagusnya itu gigi 1, karena ya buat ada tenaganya. Kalau gigi 2 atau gigi 3, gigi 4 pas awalan narik itu suara mesin itu atau tenaga mesin itu ngap banget gitu ya. Jadi bertahap nih. Nah gimana sih untuk merasakan dimana posisinya kita naik gigi gitu ya? Ya bisa kita dengarkan dengan suara mesinnya. Kalau udah menggaung, kalau kita tarik gas nih, ini gigi 1 getar nih, bergetar banget kalau motor Supra men. Kita lepaskan gas, masukkan gigi 2, lepaskan lagi giginya ke atas, baru kita tarik lagi. Oke, jadi untuk motor gigi itu kalian beda banget ya dengan motor matic. Jadi kalian tuh harus rutin juga naik atau turun gitu ya. Itulah keunikan untuk motor gigi tersebut men ya. Jadi nggak monoton kayak gitu men ya. Ini gigi 2 nih, lepaskan gas, masuk gigi 3. Oke, jadi setiap pengoperan gigi naik atau turun gigi harus melepaskan gas gitu ya. Oke, kita tarik lagi. Nah untuk pengereman, kalian juga lepaskan gas, baru kita rem. Jangan gas ditahan terus ya, terus direm, itu gak bakalan berhenti pak. Jadi untuk pengereman seperti ini ya, kita coba. Oh ya, untuk kecepatan dari 30 km ke atas gunakan rem depan, dibarengi dengan rem belakang. Tapi jangan sekaligus ditekan, harus pelan-pelan gitu ya, ngambang. Jadi tekannya tuh jangan sekaligus tek. Kalau di sekaligus kayak gini nantinya akan kaget. Nah tuh kan, rem belakang juga sama, jangan sekaligus ditekan sekaligus, nantinya agak kaget itu ya. Jadi harus pelan-pelan tekannya tuh, dibarengi dengan mengendorkan gas. Jadi kalau kita gas terus kita rem ya percuma, nggak bakalan berhenti kendaraan itu ya. Nah,
Ayo gas, ngeng, naik gigi, ngeng, naik gigi lagi, ngeng. Nah, kecepatan berapa sih Gen untuk naik atau turun gigi? Nah, gua sarankan ini patokan ya, patokan saya sendiri nih ya. Dari kita coba berhenti terlebih dahulu deh. Ini kan netral nih. Oke, gas nggak ditarik, jangan ditarik ya. Masukkan gigi satu. Oke, kita baru gas secara perlahan. Aduh, ini disayangkan karena speedometernya itu mati, jadi kagak kelihatan gitu ya. Ini kira-kira 10 km per jam. Ini mesin agak sudah menggaung, kita lepaskan gas, masuk gigi 2. Ini sekitar 10 atau 15 km per jam kecepatan itu ya. Oke, ini gigi 2, kita tarik lagi. Ini di atas 15 km per jam nih. Oke, kira-kira 20 km per jam kecepatan itu ya. Lepaskan gas, naik gigi 3. Posisi gigi 3 ini di atas 20 km per jam nih, gigi 3 nih. Ini gigi 3, kalau ada tikungan jangan lupa ya turunkan gas atau turunkan kecepatan. Ini gigi 3, masih gigi 3. Ini kurang lebih sekitar 30 atau 40 km per jam kecepatan. Kalau ada kendaraan seperti ini kita agak menepi ke sebelah kiri ya, dan tentunya harus pelan-pelan, jangan sampai ngebut gitu ya. Oke, ini sekitar 25. Nah, kalau di gigi 3 kecepatan rendah, ketika kita narik gas lagi ya, itu akan ngap gitu men ya. Ini kita coba tarik lagi deh. Kalau ada kendaraan depan, kita kasih klakson. Nah, untuk memberikan kode ya pengendara depan itu ya, biar nggak nengah terus gitu. Ini sekitar 30 atau 40 km per jam. Kita naikkan lagi, lepaskan gas, naik gigi 4. Ini posisi gigi 4 udah mentok. Ini nggak bakalan bisa naik gigi lagi ya. Kita tinggal gas aja gitu ya sampai mencapai top speed ya. Tapi disarankan gua harap kalian ketika pemula ya jangan sampai kebut-kebutan gitu ya. Sesuaikan saja dengan kemampuan kalian ya. Khususnya untuk pemula ya gigi 1, gigi 2, 3 lah mentok lah, jangan sampai ke gigi 4 atau kalian mencapai 40 km per jam lebih gitu ya. Ya di bawah 30 km per jam lah ya. Kalau untuk pemula ya gunakan gigi 1, gigi 2, gigi 1, gigi 2 ya. Kalian harus rajin untuk naik atau turun gigi kayak gitu men. Kita ambil kanan, kita cari jalan-jalan yang sepi. Nah, di sini kan belokan, kita harus turunkan gigi, lepaskan gas, turunkan gigi nih, jangan ditarik gasnya. Gigi 3, gigi 2, ini posisi gigi 2. Oke, jadi ketika kecepatan tinggi kita turunkan gigi, nah itu akan membuat tersendat. Banyak yang bilang ya, gimana sih, kenapa sih ketika turun gigi itu motor nyendat gitu ya. Nah itu karena kecepatan masih tinggi, kita turunkan gigi yang kecil, nah itu akan menahan putaran roda gitu men. Jadi ya itu patokannya sekitar 30 km per jam kalian posisi gigi 3. Untuk dari bawah 20 km per jam itu kalian gunakan gigi 2 ya. Ketika mau gigi 1 di bawah 10 km per jam untuk kecepatannya itu. Jadi ketika kalian kecepatan 30 km per jam terus langsung turun ke gigi 2, pasnya itu akan tersendat gitu men ya. Jadi contohnya seperti ini, gua akan coba. Oke. Ini posisinya gigi 4 nih, kita mau turun ke gigi 2, lepaskan gas, turunkan. Nah, itu akan mengakibatkan geng itu akan nyangkut gitu men ya, akan nyangkut. Pasnya kalian juga kaget kan, kalau apalagi kalau ada kendaraan yang di belakang nempel ya, itu pastinya akan kaget gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak mengerem mendadak padahal kita tuh nggak ngerem gitu ya. Oke, kita pelan-pelan, kita harus lihat dulu ya, spion juga ya untuk melihat situasi jalanan di belakang kayak gitu men. Kemudian juga apalagi ya, selain itu apa ya, kalian bisa komentar di bawah ya, ini
kalau ada masukan kalian bisa komentar di bawah, bisa koreksi ya. Kemudian juga untuk apa ya, untuk kecepatan udah ya. Posisi gear, oh ya, jadi gimana sih Gan kalau contohnya dari gigi 4, contohnya kita maju dulu lah. Oke, dari gigi 4 nih, kita gigi 4 terus mau ke gigi 2. Nah, kita nggak bisa langsung ke gigi 2, jadi harus bertahap. Dari 4 ke 3, baru ke 2, kemudian ke 1. Tapi dengan sesuai dengan kecepatan. Kalau nggak sesuai dengan kecepatan ya nanti akan tersendat gitu ya. Jadi gitu ya, ngaden gitu ya, menahan putaran roda. Jadi kita harus turunkan kecepatan gitu ya. Lepaskan gas, G3. Oke, kalau masih ini kecepatan masih tinggi, jangan langsung turunkan lagi. Kita tunggu dulu biar kecepatan itu lebih rendah lagi, kita baru turunkan lagi. Kalau udah turun lagi, kita turunkan lagi. Jadi jangan sampai kalian langsung dari G4 nih, kita gini. Dari G4 nih, G4 kita turunkan gigi secara langsung. Oh. Kayak gitu kan, jadi malah engine brake gitu men ya. Itu sangat berbahaya banget dan nggak bakalan halusnya kalau yang dibonceng itu ya, nggak bakalan nyaman deh ya, nggak bakalan nyaman. Apalagi kalau di tikungan kalian engine brake seperti itu, penguparan gigi seperti itu, ketika berbelok itu sangat berbahaya banget ya. Itu akan mengakibatkan ya bisa jadi jatuh, atau ada kendaraan yang lain yang nempel di belakang itu akan kaget dikarenakan ya seperti ngerem mendadak gitu bro. Oke, kita gas lagi nih, gas. Oke, nah kalau kalian udah mahir gampang banget. Nah, jadi untuk apa ya namanya, untuk gas itu kalian jangan sampai kaku deh ya. Kalian kalau berkendara itu, kalian kalau mau berkendara jangan sampai kalian kaku, harus relax ya. Oke, jangan tegang lah intinya men. Pergelangan tangan juga jangan terlalu erat di kepal ini ya untuk gasnya. Relax aja, yang penting nempel. Soalnya kagak berat men. Lebih berat beban hidup loh. Nah, ini nempel doang kayak gini men. Nempel doang. Gak bener-bener ditekan, digenggam terus berat banget ini gas, kagak. Ini enteng banget gitu ya. Oke tuh, bocah segini juga bisa ya bawa motor gitu pak. Karena nggak berat gitu ya. Oke, kita naikkan gigi lagi nih, gigi 2, gigi 3. Nah kalau udah mahir enak banget lah ya, naik gigi itu ya lepaskan gas sambil direm ya turunkan gigi G3 nih ini G3. Oke, jadi sesuaikanlah dengan kecepatan untuk gigi itu ya. Yang paling penting ketika naik gigi itu atau naik atau turun gigi itu jangan sambil digas. Jadi gas itu harus dilepaskan atau dikendorkan ya. Oke, dan jangan sampai ketika kalian kecepatan tinggi kalian turunkan gigi sampai ke gigi yang kecil, itu akan mengakibatkan engine brake ya, akan tersendat lah gitu ya. Oke, jadi gua akan hadir saja untuk vlog kali ini. Terima kasih buat semuanya sudah hampir di sini. Jangan lupa untuk like-nya, subscribe-nya, untuk klik icon loncengnya agar kalian itu mendapatkan notifikasi dari channel pada. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.